Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar IPS mengenai saat-saat menjelang proklamasi. Tahukah kamu, sejarah mencatat bahwa puncak perjuangan bangsa Indonesia adalah detik-detik proklamasi kemerdekaan. Pada saat itu, luapan kegembiraan sebagai bangsa yang merdeka memuncak. Pekik merdeka membahana di seluruh pelosok tanah air. Proklamasi kemerdekaan Indonesia disampaikan oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tetapi sebelum proklamasi dibacakan, naskah proklamasi disusun terlebih dahulu. Penyusunan naskah proklamasi itu dilakukan di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Rumah Laksamana Tadashi Maeda ini dianggap aman dari gangguan Jepang. Setelah teks proklamasi selesai dirumuskan, para tokoh perumus teks proklamasi pergi ke serambi rumah untuk menemui hadirin yang menunggu mereka. Rumusan teks proklamasi tersebut kemudian dibahas di hadapan hadirin tersebut. Insinyur Soekarno memberikan usulan agar naskah proklamasi yang telah dibuat tersebut ditandatangani oleh semua peserta yang hadir. Namun, usulan tersebut ditolak. Soekarni mengusulkan agar naskah tersebut ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia, dan usul tersebut disetujui. Para peserta juga sepakat agar proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan esok harinya. Setelah selesai menyusun teks proklamasi, para pemimpin dan pemuda keluar dari rumah Laksamana Maeda dengan diliputi kebanggaan. Mereka juga telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pada pukul 10 pagi. Sebelum pulang, Bung Hatta berpesan kepada BM Diah untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyiarkannya ke seluruh dunia. Sementara itu, para pemuda tidak langsung pulang. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan untuk menyelenggarakan pembacaan teks proklamasi. Masing-masing kelompok pemuda mengirim kurir untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa saat proklamasi akan tiba. Semua alat komunikasi digunakan untuk penyambutan proklamasi. Ada pamflet, pengeras suara, dan mobil-mobil dikerahkan ke segenap penjuru kota. Sejak pagi hari pada tanggal 17 Agustus 1945, sudah banyak orang yang berdatangan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Tokoh-tokoh yang sudah hadir antara lain Mr. A.A. Maramis, Dr. Buntaran Marto Atmojo, Mr. Latuhar Hari, Abi Kusno Cokro Suyoso, Otto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantoro, Samratulangi, Sartono, Sayuti Melik, Pandu Kartawiguna, M. Tabrani, Dr. Muwardi SK, Trimurti, dan AG Pringgodigdo. Diperkirakan yang hadir seluruhnya ada 1.000 orang. Acara yang direncanakan pada upacara bersejarah itu ada 3. Yang pertama, pembacaan teks proklamasi. Yang kedua, pengibaran bendera merah putih. Dan yang ketiga adalah sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Hari Jumat, tepat pukul jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat, Bung Karno dan Bung Hatta keluar ke serambi depan diikuti oleh Ibu Fatmawati. Bung Karno dan Bung Hatta maju beberapa langkah. Bung Karno mendekati mikrofon untuk membacakan teks proklamasi. Acara berikutnya adalah pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh Latif Hendradiningrat dan S. Suhud. Jadi yang mengibarkan bendera merah putih itu hanya 2 orang, yaitu Latif Hendradiningrat dan S. Suhud. Bersamaan dengan naiknya bendera merah putih, para hadirin secara spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya tanpa ada yang memimpin. Setelah itu, Suwiryo memberikan sambutan dan kemudian disusul sambutan Dr. Muwardi.
Upacara berakhir pada pukul jam 11 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian, Dr. Muwardi menunjuk beberapa anggota barisan pelapor untuk menjaga keselamatan Bung Karno dan Bung Hatta. Yang perlu kalian ingat adalah tokoh yang hadir pada acara pembacaan teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai proklamator, Suhut dan Sudancho Latif Hendra Diningrat sebagai pengibar bendera merah putih, Ibu Padmawati Soekarno yang menjahit bendera merah putih, Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi sebagai pemberi sambutan, dan para tokoh pergerakan nasional beserta rakyat yang berkumpul di tempat itu. Adapun beberapa tokoh yang terlibat dalam perumusan teks proklamasi, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, itu menyusun konsep dan tanda tangan serta dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Selanjutnya, Mr. Ahmad Subarjo juga menyusun konsep. Laksamana Tadasi Maedah menyediakan rumah untuk membuat teks. Soekarni mengusulkan menandatangani teks proklamasi itu adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Padmawati menjahit sang merah putih dan Sayuti Malik sebagai pengetik teks proklamasi. Nah, itulah materi tentang detik-detik teks proklamasi. Semoga dapat dipahami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.